Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Inna Allah, sesungguhnya Allah, malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna, mereka bersolawat, ala sofil awali, atas sof yang awal, awis sufufil uwali, atau sof-sof yang pertama. Rawahu Ibnu Majah bisnadin hasan. Sof awal dengan as-sufuf al-awal itu apa? Jadi kalau sof awal maknanya sof yang pertama saja. Tapi kalau as-sufuf al-awal itu maksudnya yang masih depan, masih dihitung depan. Jadi termasuk sof kedua, sof ketiga yang masih dihitung depan. Kalau sofnya itu banyak, itu ya masih kena Allah dan malaikatnya bersalawat. Allah bersalawat itu maksudnya bagaimana ya? Memberikan rahmat, memberikan curahan kebaikan. Para malaikat bersalawat maknanya ya istighfar, doa. Masya Allah. Allahumma ij'alna minhum. Nanti kalau orang itu disolawati oleh Allah, disolawati oleh para malaikat, ya maknanya kelayaan untuk diterima sholatnya itu lebih tinggi daripada sholat yang di belakang. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inna Allah malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusallun, mereka bersolawat, ala sofil awali, atas sof yang awal. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa ala thani, dan atas sof yang kedua. Qala Abi Umam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala sofil awal. Qalu, para sahabat mengatakan, wa ala thani, dan atas sof yang kedua ya Rasulullah. Qala baginda mengatakan, wa ala thani, dan atas sof yang kedua juga. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih. Yang ketiga bagaimana? Enggak dibicarakan, sudah enggak masuk. Wa 'anil Arbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru, adalah beliau istighfar lisofil awali, untuk sof yang awal, salatan, 3 kali. Jadi orang yang di sof awal dimintakan ampun oleh Rasulullah 3 kali. Walithani, dan untuk sof yang kedua marrotan, sekali. Rawahu Ibnu Majah, Nasai, Ibnu Hizam, Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Nah, kalau orang itu diistighfari oleh Rasulullah, ya sudah, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni ya. Allah, jadi kita usaha di sof awal dengan niat supaya dapat doanya Rasulullah, yaitu istighfarnya Rasulullah SAW. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Ilau ya'lamu, seumpama tahu, annasu, manusia, ma fin nida, perkara yang ada di dalam azan, pahala yang ada dalam azan, wasofil awali, dan sof awal,
Tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak menemukannya, mereka tidak bisa mendapatkan azan dan tidak pula bisa mendapatkan shaf awal, illa ayastahimu, kecuali mereka harus berundi alaihi atasnya, lastahamu, tentu mereka akan mengadakan undian. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi seumpama orang itu tahu fadilahnya shaf awal dan fadilahnya azan, mereka tentu akan berlomba-lomba, sehingga semua ingin di shaf awal semua. Nah kalau sudah semua ingin di shaf awal, kan shaf awal nggak cukup tempatnya. Akhirnya bagaimana? Ya sudah undian kalau begitu. Nah, perlu ada undian tiap sholat itu, siapa yang boleh di shaf awal. Ya. Umpama orang itu tahu, tapi karena orang itu jahil, bodoh, kumprung, tolol, gitu, maka mundur-mundur dari shaf awal. Wa anhu radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya shaf-shafnya laki-laki, awaluha adalah awalnya shaf, wa syarruha paling baik buruknya shaf, akhiruha adalah akhirnya shaf. Jadi sebaik-baiknya shafnya laki-laki maknanya yang paling banyak pahalanya, wa syarruha paling buruknya maksudnya paling sedikit pahalanya, maknanya begitu. Bukan buruk maksudnya wah saya di shaf belakang buruk ya lebih baik nggak sholat saja, tidak seperti itu. Nah, jadi maksudnya syarruha itu maksudnya yang paling sedikit pahalanya. Wa khairu sufufin nisa, sebaik-baiknya shafnya wanita, akhiruha adalah akhirnya, wa syarruha dan paling buruknya shafnya perempuan, awaluha adalah awalnya. Rawahu Muslim. Ini sebaliknya, karena shaf wanita yang paling baik justru yang di belakang, karena dia lebih jauh dari kesempatan memandang kepada laki-laki. Kalau shaf wanita yang paling depan itu ada kesempatan melihat laki-laki. Begitu juga shaf laki-laki yang paling depan itu sangat jauh kesempatan untuk melihat wanita. Nah, shaf yang belakang paling mudah untuk melihat wanita, shaf belakang itu. Ya. Maka ini apa itu perkara yang lebih jauh daripada fitnah, itu jadinya lebih baik. Ya. Sehingga turun ayat walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Allah mengetahui orang-orang yang suka di shaf depan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang suka di shaf belakang. Ini ceritanya apa? Itu ada beberapa anak muda zaman dulu itu suka di shaf belakang, karena nanti kalau salam itu terus melihat wanita yang di belakangnya, ya. Akhirnya diperingatkan langsung dari langit, ya. Kok ya ada zaman dulu seperti itu, ya. Nah kalau zaman sekarang mestinya lebih banyak gitu loh. Jadi kalau orang-orang suci saja itu, para sahabat ini orang-orang suci itu saja, ada yang kadang-kadang itu bertindak yang seperti itu, ya. Di shaf belakang nanti barangkali ketemu, ya. Sehingga diperingatkan dari langit. Nah, apalagi kita sebenarnya, mesti kita ini harus lebih hati. Thawabus shalah fi mayaminis sufu, pahala salat di sebelah kanannya shaf. An Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusallun, mereka berselawat ala mayaminis sufuf, atas sebelah kanannya shaf,
Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin hasan. Jadi shaf yang di depan ada fadilahnya, tapi di depan sebelah kanan fadilahnya lebih tinggi lagi. Sehingga ketika para sahabat ini mendengarkan hadis ini, sehingga semua ingin di sebelah kanan semua, sehingga sebelah kiri itu kosong. Nah, maka oleh Nabi ditarghib, barang siapa yang memenuhi shaf sebelah kiri akan dapat pahala demikian. Karena shaf kiri sudah kosong. Jadi maksudnya ya, setiap amalan itu ada fadilah-fadilahnya yang khas ya. Jadi kita usaha di shaf awal sebelah kanan. Kalau nggak bisa ya shaf kedua sebelah kanan. Kalau nggak bisa ya shaf ketiga sebelah kanan. Nah kalau semua orang sudah berpikiran demikian, semua ingin sebelah kanan, kita memenuhi sebelah kiri dengan niat menyempurnakan sholat, menyempurnakan shaf. Paham? Nah, ini hanya dapat pahala juga, pahala menyempurnakan shaf. Karena shaf kanan tadi juga tidak ada akan berkurang fadilahnya kalau shaf kiri tidak dipenuhi ya, karena shaf itu harus penuh. Masya Allah. Ya begini nih bagi orang yang beriman dipikir, ya enggak? Karena sholat tuh mau cari apa tuh kamu? Itu sholat tuh cari apa? Sholat kan cari ridho Allah. Maka apa saja tindakan yang mendekatkan kita kepada ridho Allah harus kita buat. Banyak tadi dikatakan Nabi istighfar untuk shaf yang awal dan shaf yang kedua. Nah, kita usaha bagaimana kita mendapatkan ini, doanya Nabi ini. Para malaikat berselawat untuk shaf pertama. Nah, kita usaha mendapatkannya. Para malaikat berselawat untuk shaf yang sebelah kanan, kita usaha lagi mendapatkannya. Sudah dapat berapa barokah ini dengan ilmu-ilmu seperti ini, dapat berapa barokah kita. Belum lagi nanti barokahnya merapatkan shaf, belum lagi dapat barokahnya meluruskan shaf, sebagaimana hadis yang akan datang ini. Jadi dengan ilmu itu namanya sholat, begitu itu macam-macam keuntungan bisa didapatkan ya. Tapi kalau orang ini nggak punya ilmu ya biasa aja, di belakang ya nggak apa-apa, depannya nggak apa-apa gitu. Khusyuk ya nggak apa-apa, nggak khusyuk ya nggak apa-apa ya. Ya memang orang bodoh nggak bisa membedakan antara inten dengan kerikil ya. Tidak bisa membedakan antara ini uang 100.000 dengan 100 perak, nggak ngerti dia. Sama aja, sama kertasnya aja kok. Ya memang orang hutan ya, ini nggak tahu ya. Tapi kalau orang sudah ngerti dikit-dikit belajar, oh ini lain nilainya. Begitu juga di masjid ini, kelihatannya sama-sama di masjid, tapi karena perbedaan ilmunya tadi akhirnya hasilnya berbeda-beda ya. Thawabu man shalla shaffan, pahala orang yang menyambung shaf, au sadda furjatan, atau menutup renggangan shaf. Al Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah SAW ya'ti shafa, beliau mendatangin shaf min nahiyatin, dari satu arah, ila nahiyatin, kepada arah yang lain.
Fayamsahu manakibana, maka beliau mengusap pundak-pundak kami, au sudurana, atau dada-dada kami. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan, la takhtalifu, jangan berbeda-beda, fatakhtalifa qulubukum, maka berbeda-beda hati kamu. Qala Bara' mengatakan, wa kana yaqul, dan adalah baginda Nabi mengatakan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusallun, mereka berselawat, alal ladzina, atas orang-orang, yasiluna sufuf, yang menyambung shaf. Rawah Ahmad Ibnu Majah. Yang menyambung shaf itu maksudnya shaf yang renggang kemudian disambung, disempurnakan. Jadi kalau kamu tidak bisa mendapatkan sholawatnya para malaikat karena shaf awal atau sebelah kanan, coba kamu usahakan mendapatkan sholawat malaikat dengan menyambung shaf. Kayaknya ini lebih, semua orang di belakang pun kan dapat jadinya. Yang di belakang pun dapat sholawatnya malaikat ini karena menyambung shaf. Wa zada wa man sadda furjatan, barang siapa menutup satu renggangan, rafa'ahu, maka mengangkatnya Allah biha, dengan menutup renggangan itu, darajatan, satu derajat. Wa ma khatwatun, dan tidak ada langkah ahabba yang lebih menyukakan ilallah, kepada Allah, min khatfatin, daripada langkah yamshiha, yang menjalaninya, ala abdu, seorang hamba, yasilu, yang dia menyambung, dia dengan langkah tersebut, sofan sof. Rawu Dawud Huzaimah. Jadi tidak ada langkah yang lebih dicintai oleh Allah melebihi langkah yang untuk menutup sof, merapatkan sof. Jadi kalau ada apa itu sof yang renggang, maka cepat-cepat ditutup. Hatta walaupun kita dalam keadaan sholat pun masih disunahkan untuk kita menutup shaf tadi itu. Tapi dengan gerakan yang jangan banyak-banyak, ya. Itu termasuk langkah yang dicintai oleh Allah, ya. Sangat dicintai oleh Allah. Jadi jangan ada shaf renggang diam aja pura-pura terlalu khusyuk. Jangan. Kalau ada shaf renggang itu cepat-cepat ditutup. Nah, kita ini mencari apa di masjid itu? Mencari kecintaan Allah pada kita. Maka apa sih yang Allah cintai di masjid itu kita buat. Ini sebagian aja, belum lagi yang lain-lain ini. Ini yang kaitan dengan shaf, yang kaitan dengan sholat jamaah. Belum lagi yang kaitan yang kemarin dengan amin. Belum lagi yang kaitan dengan tasbihat. Belum lagi yang kaitan dengan bacaan Quran. Belum lagi yang berkenaan dengan sujud. Belum lagi yang berkenaan dengan ruku. Belum lagi berkenaan dengan doa, belum lagi yang berkenaan dengan baca selawat kepada Nabi. Waduh, namanya sholat itu isinya itu nggak karu-karuan banyaknya fadilah. Maka ini semua dan kamu hadirkan waktu menjelang sholat. Waktu mau sholat itu direnungi betul. Mulai fadilahnya wudhu, fadilahnya melangkah ke masjid, fadilahnya takbir, fadilahnya baca fatihah, rukuk, sujud, merapatkan shaf, meluruskan shaf, menyambung shaf, shaf awal sebelah kanan, ya. Tambah lagi kekhusyuannya, konsentrasinya. Nah, sudahlah, masya Allah, sholat ini isinya macam-macam kebaikan betul-betul. Takrar.